Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai peran Wali Songo di Indonesia. Berikut kompetensi dasar yang harus dicapai. Kemudian materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, biografi Wali Songo, strategi dakwah Wali Songo, peran Wali Songo terhadap peradaban Nusantara, dan keteladanan para Wali Songo. Biografi dan strategi dakwah Wali Songo. Kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut waliullah. Sedangkan sanga dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. 1. Sunan Gresik. Beliau lahir pada tahun 1371 Masehi dan wafat pada tahun 1419 Masehi. Nama lengkapnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Berasal dari Turki dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Kasan, Persia atau Iran. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru, para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Beliau bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Sunan Gresik disebut sebagai ayah atau bapak dari Wali Songo. Strategi dakwahnya, beliau menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Namun, upaya ini tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan di pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Nama lengkapnya Raden Rahmat. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Strategi dakwah Sunan Ampel yaitu membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya,
Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri. Kemudian Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah atau Sunan Demak. Sunan Ampel juga dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Masjid Demak didirikan pada tahun 1478 Masehi yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali songo. 3. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Nama lengkapnya Raden Maulana Mahdum Ibrahim, yang merupakan putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Ia belajar banyak ke Pasai dan mendirikan pesantren di daerah Tuban. Dalam strategi dakwahnya, beliau mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Saat itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan Suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang. 4. Sunan Kalijaga wafat pada abad 15 Masehi. Nama lengkap Raden Sahid, merupakan putra Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta dengan Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Strategi dakwahnya menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan Sunan Kalijaga sebagai media menyebarkan dakwah Islam. Kemudian beliau membolehkan pembakaran kemenyan dengan tujuan untuk mengharumkan ruangan. Sebagai beliau juga dikenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni budaya, seni busana, dan seni pahat. Karyanya dalam seni batik, corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. 5. Sunan Giri
Wafat awal abad 16 Masehi. Nama lengkap Raden Ainul Yakin atau dikenal juga dengan Raden Paku, yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta Surabaya milik Sunan Ampel. Dan kemudian ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Strategi dakwahnya mendirikan pesantren di daerah Giri. Mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke luar Pulau Jawa, seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak, diantaranya gula ganti, jamuran, jelungan, jor, dan cublak-cublak suweng. 6. Sunan Derajat. Wafat pada tahun 1522 Masehi. Nama lengkapnya Raden Kosim, putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Ia berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Dikenal sebagai Sunan Sedayu Raden Syarifuddin Maulana Hashim Sunan Mayang Madu. Beliau sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Strategi dakwahnya yaitu membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu Pedukuhan Derajat. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa Macapat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Selain kesenian, Sunan Derajat juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Ia membuat pepali pitu atau 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. 6. Sunan Kudus. Wafat tahun 1550 Masehi. Nama lengkap Raden Ja'far Shadiq, putra dari Raden Usman Haji. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Mendapat julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Strategi dakwahnya menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Micil. Beliau melarang penyembelihan lembu yang merupakan bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci. 8. Sunan Muria. Wafat pada abad 16 Masehi. Nama lengkap Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Beliau berdakwah di Bukit Muria.
Beliau gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil, dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Strategi dakwahnya memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Karya tulis yang masih digemari hingga saat ini yaitu Tembang Sinon dan Kinanti. 9. Sunan Gunung Jati. Wafat pada tahun 1570 Masehi. Nama lengkapnya Syarif Hidayatullah. Beliau berasal dari Pasai. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Strategi dakwahnya yaitu melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur, mencapai puncak kejayaannya tahun 1650 hingga 1680 Masehi. Peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam. Dalam bidang pendidikan, para Wali Songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat, mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Dalam bidang seni dan budaya, mampu membangun keharmonisan antara budaya dan atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Dalam bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Kemudian dalam bidang politik, ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Adapun hikmah yang dapat kita ambil atau pelajaran yang dapat kita ambil keteladanan dari para Wali Songo diantaranya 1. Semangat yang tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. 2. Sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. 3. Sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. 4. Semangat spiritual para wali tidak pernah putus, hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. 5. Kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif, dan persuasif yang membuahkan hasil maksimal. 6. Cara dakwah Sunan Muria dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil sangat penting ditiru agar tidak didahului dakwah umat lain. 7. Sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. 8. Sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. 9. Adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Demikian materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata baik itu dalam pengucapan maupun penulisan. Mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.